Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dea Vivi Afrilia dengan NIM 121500112 dari Program Studi Teknik Geologi Angkatan 2022 dan dari kelas RB mata kuliah Paleontologi. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah disediakan oleh Bapak Reski. Di sini saya akan menjawab soal nomor 1. Pengertian dari hipotip adalah suatu spesimen dalam spesies yang diidentifikasikan dari data yang sudah dipublikasikan. Kemudian ada biosenosis, berasal dari kata bios artinya hidup dan koinos yang artinya kumpulan. Sehingga biosenosis dapat diartikan sebagai kumpulan organisme yang hidup, tumbuh, dan berkembang biak dalam suatu tempat atau lingkungan pengendapan yang sama. Fosil-fosil yang terendapkan di tempat di mana mereka hidup atau biasa disebut dengan natural fosil. Kemudian ada thanatosionis, berasal dari kata thanatos yang artinya mati, dan koinos yang artinya kumpulan, sehingga thanatosionis dapat diartikan sebagai organisme mati atau fosil yang dapat berasal dari satu atau beberapa biotop dan tertransport setelah mati ke dalam suatu lingkungan pengendapan di mana sisa-sisa organisme tersebut secara keseluruhan atau sebagian merupakan pembentuk sedimen. Fosil-fosil tersebut ditransfer sebelum terendapkan pada suatu lapisan batuan. Kemudian ada replacement, adalah penggantian secara keseluruhan bagian dari fosil dengan mineral lain. Hampir sama dengan permineralisasi, hanya saja sisa organisme asli telah terbawa pergi setelah sebelumnya terkubur dalam sedimen, kemudian larut oleh air tanah sehingga meninggalkan rongga pada batuan yang selanjutnya terisi oleh material baru yang berupa material karbonatan, silikat, dan senyawa besi. Selanjutnya ada fosil rombakan, yaitu fosil-fosil pada suatu batuan yang terkikis, terangkat, dan terendapkan kembali dalam suatu endapan batuan yang lebih muda. Di sini saya akan menjawab soal nomor 2. Sebelum membahas tentang fosilisasi, kita harus tahu dulu syarat terbentuknya fosil itu. Yang pertama, terendapkan lebih dari 10.000 tahun. Kedua, terhidup dari bakteri pembusukan. Ketiga, memiliki bagian yang keras. Untuk fosilisasi sendiri dibagi menjadi dua, ada fosilisasi konvensional dan unkonvensional. Fosilisasi konvensional yaitu fosilisasi yang terjadi secara umum pada sisa-sisa organisme baik hewan maupun tumbuhan yang terakumulasi dalam sedimen atau endapan-endapan yang mengalami pengawetan menyeluruh sebagian ataupun jejaknya saja. Proses fosilisasi ini terbagi menjadi mold and cast, stress fosil, dan strata burial. Mold adalah cetakan yang terbentuk apabila cangkang suatu organisme menekan sedimen yang belum membatu. Apabila yang tercetak adalah bagian luar disebut external mold. Tapak, sedangkan yang tercetak bagian dalam disebut internal mold, yang terisi zat lain membentuk jiplakan fosil aslinya. Dinasa dari mold and cast yaitu ketika fosil terkubur sedimen, maka akan menekan sedimen di bawahnya. Fosil asli akan larut dan meninggalkan rongga cetakan atau disebut dengan mold. Kemudian kedua ada tracks, struktur fosil jejak berupa bekas atau jejak yang tercetak pada material lunak, terbentuk oleh kaki burung, reptil, mamalia, dan lain-lain. Ketiga ada trail, struktur fosil jejak, berupa tanda lintasan suatu atau beberapa hewan yang berbentuk tanda seretan menerus yang ditinggalkan organisme pada saat bergerak di atas permukaan. Kemudian ada burrow, struktur fosil jejak berupa liang di dalam tanah, biasanya untuk bersembunyi. Selanjutnya ada strata burial, merupakan keberadaan sisa organisme dalam pengendapan batuan sedimen yang tersusun bersamaan pada saat proses sedimentasi. Pada umumnya, lingkungan hidup suatu organisme tidak jauh dari fosil yang ditemukan tersebut. Fosilisasi selanjutnya adalah fosilisasi unkonvensional, yang merupakan proses pemfosilan yang terjadi secara tidak pada umumnya. Dikatakan proses pemfosilan yang terjadi tidak pada umumnya karena proses pemfosilan ini berlangsung selama ribuan tahun tanpa mengalami proses pembusukan terhadap organisme. Contohnya adalah fosilisasi unkonvensional ini, itu ada fosil freeze dan ember. Fosilisasi freeze merupakan proses pemfosilan suatu organisme di mana proses pemfosilan ini tidak berlangsung lalu pembusukan terhadap organisme mati tersebut. Karena ketika organisme tersebut terperangkap di dalam es dan beku dalam keadaan hidup, kemudian mati, yang membuat bakteri pembusuk tidak dapat hidup, lalu kemudian secara alamiah membuat organisme mati tersebut terawetkan tanpa mengalami proses pembusukan, hingga menjadi suatu fosil. Yang kedua ada fosilisasi ember, merupakan suatu proses pemfosilan yang terjadi pada suatu organisme yang terperangkap dalam getah pohon ember, kemudian terhindar dari proses pembusukan, lalu terendapkan selama ribuan tahun, sehingga batu membentuk sebuah fosil, getah karet atau getah ember, yang merupakan alat alamiah yang mempunyai peran penting bagi ahli paleontologi karena kemampuannya mengawetkan organisme baik hewan maupun tumbuhan secara akurat serta mampu bertahan selama jutaan tahun. Peran fosilisasi dalam eksplorasi sumber daya kebumian yaitu pada bahan bakar dari fosil yang mana mengandung hidrokarbon seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam yang terbentuk alami di kerak bumi. Bahan bakar fosil dapat terbentuk dari organisme yang mati ratusan atau jutaan tahun yang lalu. Kemudian soal yang ketiga adalah perbedaan dari umur relatif dan umur absolut.
Umur relatif ialah umur yang ditentukan berdasarkan posisi batuan atau fosil relatif terhadap posisi batuan atau fosil di sekitarnya. Dengan kata lain, umur relatif tidak menunjukkan angka, tetapi pernyataan bahwa tentang mana yang lebih tua dan mana yang lebih muda berdasarkan proses pembentukannya. Sedangkan umur absolut ialah umur yang ditunjukkan dengan suatu angka yang diperoleh dari pengukuran radioaktif. Jadi, umur absolut ini langsung menunjukkan angka umurnya sehingga dapat diketahui pada zaman apa batuan tersebut terbentuk. Penentuan umur relatif dapat ditentukan melalui prinsip superposisi, fosil suksesi, potong-memotong, dan prinsip kesebandingan. Prinsip superposisi menjelaskan bahwa lapisan batuan yang berada di bawah dalam kondisi normal tidak terdeformasi, lebih tua daripada lapisan di atasnya. Fosil suksesi merupakan analisa kesejajaran fosil atau disebut juga biostratigrafi. Berdasarkan prinsip ini, lapisan yang mengandung fosil yang sejenis memiliki rentang umur yang sama. Dalam prinsip potong-memotong, lapisan yang memotong lebih tua daripada lapisan yang dipotong. Lalu, prinsip kesebandingan ialah membandingkan bentuk. Misalnya, fosil yang memiliki sutura sederhana lebih tua daripada fosil yang suturanya lebih kompleks. Untuk menentukan umur absolut terdapat dua metode, yaitu pertama, metode menghitung. Contohnya ialah menghitung lingkaran tahunan, jumlah endapan atau sutura fosil, dan menghitung lapisan dari pertumbuhan organisme seperti koral, kerang-kerangan, atau kayu yang membatu. Kemudian yang kedua ada metode isotop, misalnya ialah radiokarbon atau C14, kosmogenik atau uranium series disequilibrium. Khusus untuk daun, metode yang cocok ialah radiokarbon, karena metode yang lain kesalahannya terlalu besar untuk penentuan umur absolut daun. Di sini saya akan menjawab soal nomor 4. Hubungan antara ilmu paleontologi dengan ilmu geologi yaitu saling berkaitan dan sangat penting, terutama yaitu pada ilmu biostratigrafi. Biostratigrafi merupakan ilmu penentuan umur batuan dengan menggunakan fosil yang terkandung di dalamnya. Biasanya bertujuan untuk korelasi, yaitu menunjukkan bahwa horizon tertentu dalam suatu bagian geologi mewakili periode waktu yang sama dengan horizon lain pada beberapa bagian lain. Fosil berguna karena sedimen yang berumur sama dapat terlihat sama sekali berbeda dikarenakan variasi lokal lingkungan sedimentasi. Sebagai contoh, suatu bagian dapat tersusun atas lempung dan napal, sementara yang lainnya lebih bersifat batu gamping kampungan. Tetapi apabila kandungan spesies fosilnya serupa, kedua sedimen tersebut kemungkinan telah diendapkan pada waktu yang sama. Kemudian pada ilmu kronostratigrafi, merupakan cabang dari stratigrafi yang mempelajari umur strata batuan dalam hubungannya dengan waktu. Tujuan utama dari kronostratigrafi adalah untuk menyusun urutan pengendapan dan waktu pengendapan dari seluruh batuan di dalam seluruh wilayah geologi, dan pada akhirnya seluruh rekaman geologi bumi. Tata nama stratigrafi standar adalah sebuah sistem kronostratigrafi yang berdasarkan interval waktu paleontologi yang didefinisikan oleh kumpulan fosil yang dikenal biostratigrafi. Tujuan kronostratigrafi adalah untuk memberikan suatu penentuan umur yang berarti untuk interval kumpulan fosil ini. Sini saya akan menjawab soal nomor 5, yaitu mengapa foraminifera plantonik dan bentonik digunakan untuk menentukan umur pada batuan. Karena pada foraminifera plantonik memiliki kisaran umur yang cukup pendek, dapat menjadikannya fosil indeks untuk memprediksi kisaran umur batuan. Selain itu, lingkungan hidup foraminifera plantonik dalam stratifikasi kolom air tertentu dapat digunakan untuk mempelajari kondisi iklim ataupun ekologi. Ketika plankton ini mati, dia mengambang dan mengendap di suatu sedimen. Kemudian, foraminifera kecil bentonik dipakai sebagai penentu lingkungan pengendapan karena golongan ini hidupnya sangat peka terhadap lingkungan, sehingga hanya hidup pada lingkungan dan kedalaman tertentu. Selain itu, karena bentonik hidup di dasar laut, baik merambat ataupun merayap. Berdasarkan hal tersebut, maka beberapa ahli mengelompokkan suatu komuniti yang hidup sesuai dengan lingkungan hidupnya jika dihubungkan dengan faktor kedalaman yang dikenal dengan namanya zona batimetria. Baik, terima kasih. Itulah ada beberapa jawaban yang saya paparkan dalam video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.